Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Bima Bagaskara dengan NPM 2317051045 dan rekan saya. Adiatma Yusuf Farabi dengan NPM 23170510004. Oke, di sini kami ingin melanjutkan proyek kemarin ya yang belum terselesaikan, yaitu analisis keputusan pemilihan layanan cloud server. Nah, jadi kita tuh mencari strategi deployment infrastruktur pada startup e-commerce dengan laporan proyek akhir operasi riset ini. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang dan rumusan masalah. Untuk konteksnya, itu intinya ada startup e-commerce nasional dan dia tuh perlu memilih cloud server dengan menyeimbangkan spesifikasi teknis, biaya, keamanan transaksi, dan ketahanan terhadap lonjakan trafik. Nah, jadi singkat ceritanya itu kita sebagai penyedia layanan pembuatan jasa pembuatan website itu akan membuatkan sebuah website e-commerce dengan lingkup nasional di mana ya spesifikasinya yang seperti sudah disebutkan tadi, yaitu ada dari teknisnya, bagaimana berapa biayanya, keamanan transaksinya, dan lonjakan terhadap trafiknya. Karena kita lihat sendiri untuk e-commerce sendiri itu membutuhkan traffic yang bagus agar tidak stuttering, agar ketika banyak orang yang menggunakan website atau aplikasi ini, jadi tidak terlalu terbebani. Lalu karena kita juga sebagai jasa pembuat dan kita tidak akan terus-terusan untuk maintenance dan lain sebagainya, jadi kita juga harus menambahkan hal yang lumayan krusial, yaitu bagaimana customer service dapat membantu klien kami nanti. Oke, lalu selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama itu adalah bobot optimal kriteria pemilih hosting atau AHP. Lalu yang kedua ada mitigasi resiko lonjakan trafik e-commerce. Yang ketiga ada infrastruktur tangguh menghadapi ketidakpastian cyber. Dan yang keempat adalah optimasi kecepatan muat untuk persaingan eksternal. Nah, jadi dari beberapa rumusan masalah tersebut dan konteks yang kita ambil, kita akhirnya memutuskan untuk mengambil tiga alternatif cloud server. Yang pertama ada Digital Ocean, dia tarafnya global atau internasional, terus isolasi VPC untuk keamanan jaringan, dan biayanya tetap stabil. Terus yang kedua ada Railway, di mana dia termasuk user friendly, auto scaling otomatis, dan deploymentnya instan untuk fitur baru. Dan yang ketiga ada ID Cloud Host, dia data centernya di Indonesia, harganya rupiah stabil, dukungannya teknis lokal berbahasa Indonesia. Nah, dari tiga penyedia layanan ini, kita pertama mengambil beberapa aspek ya, sebagai tolak ukurnya, yaitu kita mencari yang VPS atau PAS yang dan itu bukan shared hosting. Lalu kita juga mencari yang keamanannya cukup efisien, bagus, terus biayanya juga cenderung murah, lalu keandalan teknis dalam menghadapi lonjakan traffic. Oke, selanjutnya kita masuk ke pilar 1 atau AHP-nya. Nah, di AHP ini sendiri tuh kita melihat perbandingan berpasangan. Jadi kita ada 5 kriteria utama yang kita ambil, yaitu ada keamanan, hack traffic, harga, respon admin, dan user friendly. Karena ini merupakan salah satu hal yang krusial bagi sebuah perusahaan ketika membuat sebuah aplikasi. Lalu ini kita gabungkan dalam satu matriks agregat. Nah, dari kelima topik ini, akhirnya kita mengambil beberapa skala yang ada di laporan. Nah, akhirnya dari situ ditemukanlah rumus hasil dari konsistensi rasionya sebesar 3,27. Ini matriks ini dinyatakan sangat konsisten karena dia di bawah batas yaitu 10%.
Oke. Nah, lalu di sini kita mendapatkan beberapa poin ya. Seperti dari ID Cloud Host itu memegang di 63,3 sebagai pemenang di AHP ini. Lalu di Railway itu di 26,0 dan di Digital Ocean itu di 10,6. Ini untuk mewakili dari kelima kriteria yang sudah kita terapkan dalam membangun analisis ini. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya ya. Oke, selanjutnya di sini ada pilar kedua yaitu analisis resiko. Yang dimana tadi studi kasus yang kita ambil adalah fluktuasi dari traffic. Nah, di sini bisa diketahui bahwa expected value atau EF-nya itu dihitung dari 3 skenario traffic. Yang pertama itu ada normal 50%, sedang itu 30%, dan flash sale-nya itu adalah 20%. Di sini juga biaya mencakup sewa server plus potensi kerugian transaksi gagal yaitu 2,5 juta rupiah. Dari analisis yang kami lakukan di sini ditemukanlah temuan kuncinya yaitu adalah di Railway menang dengan IF terendah dengan harga 550 berkat auto scaling yang menghilangkan resiko kerugian transaksi saat flash sale. Dan selanjutnya Digital Ocean dan ID Close itu menggunakan VPS tetap. Tapi di sini dari kedua yang kita pakai ini di sini menanggung resiko loss profitnya yaitu 2,5 juta saat trafficnya tinggi. Nah, meski ID Cloud Host unggul di AHP yang seperti dijelaskan oleh Bima sebelumnya, di sini Railway paling efisien secara finansial di bawah kondisi resiko terukur. Gitu, karena yang sudah dijelaskan sebelumnya kan Railway itu walaupun trafficnya tinggi, tapi dia tetap bisa dengan harga stabil di harga 550. Sedangkan tadi Ocean dan Digital Ocean dan ID Cloud Host malah mendapatkan harga traffic yang lumayan besar dari 2,5 juta seperti itu. Bisa di next. Selanjutnya di studi kasus di rumusan masalah ketiga tadi itu adalah kriteria ketidakpastian. Nah, di sini analisis kondisi ekstrim yaitu probabilitas yang tidak diketahui. Serangan seperti serangan cyber zero day atau perubahan regulasi data lintas negara. Nilai estimasi keunggulan bersih bulanan di sini itu juta per rupiah. Nah, di sini juga di sebelah kiri ada tabel yang bisa kita lihat. Di sini ada penyedianya yang kita pakai ada 3, Digital Ocean, Railway, ID Cloud Host. Nah, kalau di sini kondisi aman itu ada di nilai 100 untuk Digital Ocean, Railway ada di 150 dan ID Cloud Host di 120. Sedangkan kalau saat disrupsi ekstrim, yaitu nilai dari Digital Ocean itu adalah 40, Railway 10 dan ID Cloud Host 70. Nah, kita bisa lihat juga di sini kalau kita menggunakan kasus yang maksimas atau yang optimis, maka di sini kita bisa lihat pilih Railway adalah potensi keuntungan tertinggi di 150. Dengan kita optimis, pasti nilainya bakal menguntungkan besar gitu. Selanjutnya kalau misalkan kita maksimin atau konservatif, maka pilih ID Cloud Host yang dimana jaminan kerugian terkecil yaitu adalah sisa keuntungan 70 juta. Sedangkan kalau kita Laplace atau rasional, maka pilih ID Cloud Host karena rata-rata tertingginya ada di 95 juta. Tuh, diasumsikan 50 banding 50. Seperti itu. Selanjutnya. Oke, pilar keempat dari rumusan masa kita yaitu adalah di teori permainan. Di sini play off matrix-nya yaitu ada persentase pangsa pasar yang direbut startup melalui kompetitor dari cerdas. Nah, di sini juga kita pakai dari ketiga tadi kita pilih 2 karena dari ID Cloud Host itu adalah kecepatannya yang kita ambil, sedangkan dari Railway itu adalah agilitasnya. Nah, di sini bisa dilihat juga kalau diskon kompetitornya itu adalah ID Cloud Host dapat 60%, sedangkan Railway itu ada di 20%. Sedangkan untuk inovasi fitur, ID Cloud Host ada di 30% dan Railway ada di 70%. Bisa kita lihat juga di sini maksimin sama dengan 30 atau tidak sama dengan minimaxnya 50. Tidak ada saddle point, diperlukan strategi campuran via program linear.
Di sini juga bisa dilihat kita mendapatkan X1-nya itu ada 62,5%, dan di mana alokasi ke ID Cloud Host atau core engine dan pembayaran di server lokal. Dan kalau di X2-nya itu 37,5. Dialokasikan ke Railway karena microservice dan staging environment-nya untuk Agility rilis fitur. Dan untuk fee sama dengan 45%. Di sini pangsa pasar minimal yang terjamin terlepas dari strategi kompetitor. Ini yang kita dapat dari teori permainan. Oke, bisa di next. Oke, di sini ada rekapitulasi 4 pilar riset operasi yang sudah saya jelaskan dan Bima jelaskan tadi. Di pilar 1 itu ada AHP, di sini adalah ID Cloud Host menang mutlak di 63,3% dengan harga rupiah, latensi lokal, dan keamanan data Indonesia. Untuk pilar 2 itu ada resiko, di sini Railway paling efisien karena IF-nya terendah, dapat Rp550 berkat auto scalingnya. Selanjutnya ada di pilar ketiga yaitu ada ketidakpastian, yang dimana ID Cloud Host yang menang karena Maximin dan Laplace data tadi itu ada di ID Cloud Host, dan di sini data center lokal sebagai perisai regulasinya. Selanjutnya ada di pilar keempat yaitu game teori, di sini strateginya campuran. Jadi 62,5% itu ID Cloud Host ditambah 37,5% Railway, yang dimana sama dengan minimal dari 45% pangsa pasar. Oke, next. Saja ada rekomendasi arsitektur hibrida. Keputusan optimal bukan memilih satu penyedia, melainkan mendistribusikan beban kerja sesuai kekuatan matematis masing-masing. Oke, karena tadi kan kita ada 2, makanya kita hibrida. Di sini kan sudah dijelaskan juga ada 62,5%. Tadi kita pakai ID Cloud Host karena itu ngambil dari core engine-nya. Jadi database-nya NoSQL dan sistem pembayarannya pembayaran atau autentikasi. Selanjutnya ada data transaksi aman secara hukum di Indonesia. Latensi pencarian data sangat cepat, dan yang terakhir adalah biaya bulanan, fondasi tidak membengkak. Kalau selanjutnya didukung lagi dengan 37,5% yang diambil dari Railway. Di sini kita pakai di bagian front end dan microservice-nya. Yang dimana deployment React.js dan layanan promo yang sering diperbarui, auto-scale otomatis saat kampanye nasional, rilis fitur kilat untuk mengalahkan kompetitor, dan yang terakhir adalah staging environment tanpa mengganggu server utama. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke konklusi akhir ya. Nah, jadi kita tuh melalui riset operasi ini, keputusan deployment infrastruktur itu kini bisa didasarkan pada bukti kuantitatif, bukan asumsi belaka doang. Kita bisa menghitungnya dengan rumus matematika, kita bisa lebih memperjelas dengan nilai-nilai yang sudah pasti dan kita hitung. Nah, di sini ya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, AHP ini kita lebih cenderung ke ID Cloud Host dengan nilai sebesar 63,3%. Terus untuk resiko itu ada di Railway, yaitu sebesar 550.000. Terus ketidakpastiannya itu ada di Cloud Host, Maximin, dan Laplace. Dan di game teori itu ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan arsitektur hibrida. Jadi 62,5% pada ID Cloud Host dan 37,5% pada Railway. Nah, di sini arsitektur hibrida yang kita gunakan ya dengan menggunakan ID Cloud Host sebagai core engine-nya untuk mengelola backend dan database. Lalu di Railway kita memanfaatkan untuk front end-nya. Nah, fungsinya itu agar kita tuh harus memanfaatkan stabilan server lokal sebagai pelindung transaksi, sekaligus fleksibilitas cloud modern untuk menghadapi ketidakpastian trafik dan memenangkan persaingan pasar nasional. Tuh, jadi ya karena berhubung konteksnya juga lingkup sebagai nasional, jadi ya lebih baik kita menggunakan core engine-nya berbasis nasional agar lebih mudah juga menanganinya. Seperti itu. Nah, mungkin ya ini akhir dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan, itu kesalahan dari kami. Ya, ini juga ada lumayan banyak perbedaan dari tugas sebelumnya, terutama dalam perhitungan matematisnya, karena kemarin kita mencoba untuk menghitung ulang dan memastikan kembali poin-poinnya.
agar benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, terutama dalam ketiga topik atau aspek yang kita ambil sebagai bahan acuan untuk pemilihan layanan ini. Ya, mungkin sekian ya presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.